Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, puasa di dalam bulan Ramadan bisa diartikan adalah sebuah proses rekondisi tubuh. Kalau kapal itu ya dock, jadi ada proses rekondisi, proses perbaikan. Setelah setahun itu digunakan selama 11 bulan, digunakan tubuh ini, jasmani dan rohani digunakan. Kemudian dari 11 bulan itu ada 1 bulan yang diluangkan waktu untuk rekondisi tubuh. Ada 3 tahapan, ada 3 bagian dari tubuh ini, dari manusia ini, yang akan direkondisi pada bulan Ramadan ini. Makanya ada 3 tahapan 10 hari itu yang dilakukan pembersihan pada bulan Ramadan ini. 10 hari pertama itu pembersihan terhadap jasmani, terhadap raga atau jasmani atau hardware. Itu dilakukan pada 10 hari pertama. Makanya kalau 10 hari pertama biasanya rasanya badan enggak enak, berat, jadi karena saraf-saraf itu peredaran darah dan sebagainya itu direkondisi. Itu dalam 10 hari pertama. 10 hari kedua memasuki ke tahapan berikutnya, tahapan software, tahapan jiwa. Jadi ada pikiran, perasaan, nafsu, sikap itu. Nah, itu termasuk dalam komponen jiwa itu. Nah, itu pada 10 hari kedua itu dilakukan rekondisi pada 10 hari kedua pada bulan Ramadan itu. Makanya di situ biasanya rasanya itu nggak karu-karuan, marah dan sebagainya, galau atau pikiran juga semerawut. Itu biasanya itulah proses rekondisi yang sedang terjadi pada bagian jiwa, bagian softwarenya, pikiran, perasaan, nafsu, laku, itu di software. Nah, hari ini sudah 20 hari, sudah 2 tahapan kita lalui, tinggal sisa 10 hari ketiga, sisa di tahapan ketiga. Sisa tahapan ketiga ini adalah pembersihan spiritualitas, ya, itu ada di ruh, spiritualitas ada di ruh. Jadi kalau tadi hardware yang pertama, yang kedua software, yang ketiga itu sumber daya atau spiritual atau ruh. Nah, ini yang berhubungan langsung antara si manusia dengan Allah. Pembersihan komunikasi di situ, pembersihan komunikasi antara manusia dengan Tuhan, itu dalam tahapan spiritual atau tahapan ketauhidan. Karena itulah kenapa pada 10 hari terakhir biasanya itu dilakukan iktikaf di masjid gitu. Kenapa begitu? Karena itulah proses untuk mendapatkan spiritualitas. Jadi untuk bisa membersihkan kembali komunikasi dengan Allah. Karena itu proses pembersihan itu dilakukan di rumah Allah, di masjid. Itulah yang namanya iktikaf sebenarnya. Dan hasilnya itu adalah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah tingkat kebersihan ruh gitu. Itu harus juga proses sebelumnya bagus, proses sebelumnya bersih, proses di jasmani, jasad, software sama itu juga harus bersih. Baru yang tahapan ketiga spiritualitasnya bersih. Karena itulah bisa menyaksikan malam Lailatul Qadar gitu. Jadi malam Lailatul Qadar tidak bisa ditawar-tawar, syaratnya itu juga harus dilakukan sejak
dari hari pertama berpuasa. Nah, ini 10 hari terakhir ini kita lakukan iktikaf di masjid, mendekatkan diri kepada Allah untuk membersihkan kotoran-kotoran ketauhidan, keterkaitannya dengan pengakuan-pengakuan kepemilikan di dunia ini. Itu yang harus dibersihkan, bahwa semua milik Allah. Kita hanya sebagai khalifah, sebagai wakil kepemilikan, tapi bukan kita yang memiliki. Nah, hal-hal yang tentang kepemilikan inilah yang harus dibersihkan pada 10 hari terakhir ini. Dimohonkan ampun, dibersihkan untuk pengakuan-pengakuan yang tidak tepat, pengakuan yang tidak benar. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan dengan baik, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita akan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan berpuasa di bulan Ramadan, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.